Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa innahu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibikal karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwan wal akhwat, pendengar radio Silaturahim serta pemirsa Rasil TV dimanapun berada, alhamdulillah pada sore hari ini kita masih dipertemukan oleh Allah untuk melanjutkan kajian kita, kajian tentang kitab Riyadhus Shalihin. Wal'an sanatakallam, kita akan berbicara pada kesempatan ini tentang haram memulai salam kepada orang kafir dan cara menjawab salam mereka. Sunnah mengucapkan salam kepada orang-orang yang dalam majelis yang terdiri atas kaum muslimin dan kaum kafir. Juga sunnahnya mengucapkan salam kalau kita meninggalkan tempat duduk kita atau majelis kita. Taib, kita mulai saja. Sesungguhnya ada beberapa hadis yang sudah kita jelaskan ya dalam sesi tanya jawab pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Namun saya kira akan kita kaji, akan kita kemukakan kembali sebagai pentakkid, sebagai penegas ya dari apa yang telah kita jawab. Taib, kita lanjutkan saja kepada haram memulai salam kepada orang kafir. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la tabda'ul yahuda walan nasara bis salam fa idza laqitum ahadahum fi tariq fadtarruhu ila yaqi. Hadza haditsun rawahu Muslim. Janganlah memulai mengucap salam kepada orang Yahud dan jangan pula kepada orang Nasar. Jika kalian bertemu dengan salah-salah mereka di jalanan, maka pepetlah, gitu kan, melalui jalan sempit. Ini tentu hadis ini bukanlah hadis-hadis yang harus dimaknai secara secara letter-luck ya, karena sebagian di antara para pemberi syarah menjelaskan bahwa yang dimaksud kalau ada jalan sempit gitu ya, Masya Allah, kita tetap menempuh jalan yang menjadi hak kita gitu ya. Nah, maka di sini dikatakan pada kajian atau jawaban-jawaban pertanyaan yang telah dikemukakan bahwa apabila salamnya nanti ya, di sini juga di hadis berikutnya dikemukakan idza sallama alaikum ahlul kitab faqulu wa alaikum muttafaqun alaih. Pertama, Nabi mengajarkan tidak boleh kita mendahului, memulai salam kepada mereka. Namun ketika mereka mengucapkan salam, idza sallama alaikum ahlul kitab faqulu wa alaikum muttafaqun alaih. Nah, pertama, ini menunjukkan bahwa umat Islam itu umat yang hanya bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala, yang hanya berkeyakinan bahwa keselamatan itu bermuara atau berasal dari Allah Subhanahu wa taala dan Allah adalah As-Salam. Ya, keyakinan itu yang harus dipahami. Maka kalaupun kita mengucapkan salam itu dengan penuh pengharapan agar orang yang kita beri salam itu mendapatkan naungan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum itu adalah sebuah doa agar mereka mendapatkan keselamatan. Yang dimaksud juga keselamatan bisa berarti hidayah, bisa berarti juga taufik, bisa juga artinya kesejahteraan, bisa juga berarti kesentosaan, bisa juga berarti keamanan. Maka oleh sebab itu jawaban idza sallama alaikum ahlul kitab faqulu wa alaikum bisa pengertiannya jika orang-orang orang-orang ahli kitab mengucapkan salam yang dimaksud diantaranya di dalam riwayat Imam Muslim yang lain adalah perkataan assalamualaikum yang dapat dipahami kematian atas kalian, maka jawablah dengan wa alaika. Matilah kalian, maka kita boleh menjawab dan sesungguhnya kami dan kamu akan sama-sama mati. Begitu pengertian asal kata daripada wa alaika atau wa alaikum. Nah, oleh sebab itu, bagaimana kalau kemudian mereka, pertanyaannya karena hadis ini berbicara bagaimana mereka salamaknya disuruh dengan isi assalamualaikum. Bagaimana kalau
kontennya, isinya salam. Sebagaimana sudah kita bahas. Assalamualaikum. Apakah tetap juga waalaikum? Maka untuk kehati-hatian melihat teks, melihat nas dalam hadis ini, maka itu pun sudah cukup. Tetapi kalau kita mengatakan juga waalaikumsalam karena kita yakin betul dengan doa itu, kalau assalam itu pengertiannya juga mereka adalah keselamatan, maka kita katakan bahwa keselamatan itu harus melalui Islam, maka waalaikumsalam bisa pengertian semoga engkau juga mendapat keselamatan melalui pemelukan terhadap Islam. Nah, jadi saya kira ini kalimat-kalimat yang memang dalam bahasa Arab itu biasanya kalimatnya pendek, walakinna ma'dahu dzauq. Kalimatnya pendek sedikit tapi maknanya dalam. Kadang maknanya itu mencakup. Nah, oleh sebab itu, kalaupun kita sekali lagi, kalaupun mereka mengatakan assalamualaikum, jawabnya wa'alaik. Gitu ya. Nubhas hadal masalah. Sebenarnya masalah ini sudah kita bahas. Kemudian hadis berikutnya, ya, sebelum ke hadis berikutnya, jadi mutiara-mutiara yang dapat kita lihat, kita ambil dari dua hadis tadi. Pertama, seorang muslim haram memulai salam kepada non-muslim ketika dalam kondisi jalan sesak, maka orang-orang Islam berjalan di tengah, sedangkan selain mereka berjalan di pinggirnya. Maksudnya, di tengah itu maksudnya di haknya. Haknya kita di mana? Maka di situ. Gitu ya. Maka di situ. Ini sesungguhnya ada satu hal yang kita sama-sama pahami. Ya, dalam kondisi ketika orang-orang kafir menunjukkan kesombongannya, maka kita menunjukkan kita apa yang menjadi hak kita, maka itu yang dipilih, itu yang kita pegang. Ya, nah, kemudian ini juga menunjukkan bahwa umat Islam ya harus menunjukkan kewibawaan mereka. Dalam keadaan sedikit, dalam keadaan banyak, mereka harus menampakkan ya kewibawaannya. Karena sebagian mengatakan bahwa sombong di hadapan orang sombong adalah sedekah. Ya, jadi ini. Tetapi kalau kemudian kita pun mengambil mengambil sikap sebagaimana Nabi mengambil sikap. Ya, maksud saya pemahamannya kalau di sini Nabi mengajarkan kepada kita memang seperti yang kita pahami. Namun Nabi ini masya Allah akhlaknya begitu mulia. Sehingga Allah tabaraka wa ta'ala menyatakan wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau ya Muhammad di atas akhlak yang agung. Akhlak yang agung bagaimana? Beliau SAW disakiti oleh orang-orang kafir. Beliau SAW di dalam bahasa kita hari ini dibuli gitu ya, mohon maaf. Kalimat bahasa sekarang dibuli oleh musuh-musuh risalah. Tapi Nabi senantiasa bersabar bahkan mendoakan untuk mereka kebaikan. Nah, kenapa Nabi mengajarkan kita untuk seperti menunjukkan kewibawaan? Karena memang sikap sebagaimana tadi dicontohkan, ini tidak semua orang bisa melampauinya. Hanya orang-orang tertentu yang kemudian sudah sampai pada makom sobar. Ya, makomnya sudah makom sobar, makomnya sudah ma'rifat kepada Allahnya memang sudah bulat. Nah, maka hal-hal yang menjadi hak dia di dunia kadang ia abaikan. Yang penting mereka mendapatkan, atau umat Islam yang tadi makomnya tinggi itu mendapatkan haknya di akhirat. Nah, ini menarik sekali. Tayyib, kita lanjutkan. Kemudian hadis berikutnya an Usamah radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam marra ala majlisin fihi akhlaqun minal muslimina wal musyrikina abadatil awthan wal yahudi fasallama alaihibun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi di sini digambarkan, disampaikan, dikabarkan bahwa Nabi lewat satu majlis, ya, satu kerumunan. Di sana ada orang musyrik, penyembah berhala, di sana orang Yahudi, di sana juga ada umat Islam. Maka Nabi mengucapkan salam kepada mereka. Ini juga hendaknya kita kalau ada sebuah komunitas, kumpulan di mana di sana sedang berkumpul berbagai golongan, dan diantaranya wafihi muslim, yang paling penting wafihi muslimun, yang paling penting di dalamnya ada orang muslim, maka kita hendaknya mengucapkan salam kepada mereka secara general, ya.
Nah, dari sini dapat kita lihat bahwa Islam menganjurkan kepada anjuran salam kepada suatu majlis meskipun di antara mereka ada non muslim, dan salam tersebut dimaksudkan untuk yang muslim, gitu ya. Nah, ini hadis tentang bagaimana tata krama memberi salam kepada non muslim atau menjawab salam mereka. Kemudian kita lanjutkan kepada hadis lain, yaitu sunnah memberikan salam jika meninggalkan majlis. Ya, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza intaha ahadukum ilal majlisi falyusallim, fa idza arada ay yaquma falyusallim, wa laysatil ula bi ahaqqi minal akhirah. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi. Jika salah seorang di antara kalian datang di suatu majlis, maka hendaklah ia mengucapkan salam. Datang dia ke majlis, dia ucapkan assalamualaikum. Kalau perlu juga berjabat tangan dengan orang yang terjangkau dan memberi isyarat kepada orang yang tidak terjangkau, sebagaimana telah dibahas dalam hadis-hadis yang lain. Dan apabila ia hendak berdiri meninggalkan majlis, maka hendaklah ia mengucapkan salam pula. Ya, assalamualaikum. Imma bil isyarah, imma bidunil isyarah. Baik mengucapkan salamnya dengan isyarat, assalamualaikum, misalnya angkat tangan. Bisa juga assalamualaikum, bisa juga begitu, ya. Kemudian ucapan salam yang pertama itu lebih wajib daripada ucapan yang kedua, gitu. Jadi masuk majlis itu lebih ditekankan dibanding salam yang pulangnya. Jadi biasakan juga kalau seperti ini, maka kemudian dapat kita pahami bahwa salam pada kali pertama, baik itu di dalam surat kan ada assalamualaikum dengan wassalamualaikum setelah selesai. Maka salam yang pertama huwa afdalu wa aujaba. Ya, dipahami bahwa itu adalah lebih utama dan lebih wajib dari salam yang kedua. Dari sini dapat kita lihat mutiara-mutiara bahwa salam itu disunahkan ketika bertemu dan berpisah. Nah, insya Allah banyak dalam beberapa riwayat, baik yang sudah kita kaji atau belum, seringkali ya kalau terharang satu pintu, terharang satu blok, itu juga boleh mengucapkan salam lagi. Bersalaman bahkan, berjabat tangan. Assalamualaikum, assalamualaikum. Nanti dia masuk kantor, kita ke toilet. Kita pulang dari toilet, dia keluar dari kantor, ketemu lagi, assalamualaikum, assalamualaikum, atau assalamualaikum, waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Ini itu menunjukkan bahwa doa itu tidak cukup sekali. Mendoakan, saling mendoakan itu harus senantiasa dilakukan. Tadi baru kita doakan, sekarang ketemu, doakan lagi, ya masya Allah. Karena itu Islam, ya. Islam itu diantara maknanya adalah kedamaian. Ya, jadi orang tidak akan merasa takut kalau ketemu dengan muslim. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi assalamualaikum itu bukan hanya sekedar doa itu, tapi memang aplikasinya mereka menjamin orang lain selama tidak mengganggu Islam, tidak mengganggu muslimin akan terjaga aman. Jangan khawatir, gitu ya. Tapi kalau Anda zalim, ya, kalau zalim jangankan zalimnya kepada muslim, zalim saja kepada siapapun, maka Islam tidak mengajarkannya. Itu jadi di sini hebatnya Islam mengajarkan sehingga muslim pun dia menjadi orang yang menyejukkan hati orang lain, ya, dan menjamin harta dan kehormatan orang lain selama mereka tidak menodai Islam, tidak menyakiti muslimin, ya. Ini saya kira menarik sekali untuk jadi renungan dan harus dikasih underline, ya, kasih garis bawah itu. Oh, ternyata Islam itu begitu. Jadi Islam sebagai pembawa rahmat bukan hanya untuk umat Islam sendiri, tetapi juga untuk umat lain, bahkan bukan hanya umat lain, termasuk makhluk-makhluk yang lainnya. Ya. Nah, ini saya kira sebagai pengantar pada kajian pada sore hari ini tentang adab salam, tidak boleh mendahului kepada orang kafir. Tetapi kalau orang kafir mengucapkan salam, yang dimaksud mengucapkan salam itu adalah mengucapkan seperti assalamualaikum, maka cukup dijawab dengan waalaikum atau waalaika. Ya, nah oleh sebab itu ini menjadi perhatian. Demikian wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin.
Wallahu a'lam bissawab.